Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Qari'ah. Dan surah Al-Qari'ah ini adalah surat yang menceritakan kepada kita tentang 3 hal. Pertama, bicara tentang ahwal yaumil qiyamah. Bagaimana kondisi hari kiamat. Yang kedua, bicara tentang hisab. Dan yang ketiga, bicara tentang al-jaza, balasan setelah hisab. Al-jannah wan nar, surga dan juga neraka. Surah Al-Qari'ah ini jatuh setelah surah Al-Adiyat. Dan kebiasaan Al-Quranul Karim biasanya surat sebelum dan sesudahnya ada korelasi, ada hubung kait. Karena dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Tidakkah manusia mengetahui bahwa mereka kelak akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dan akan disingkap apapun yang tersembunyi dalam hati-hati mereka, dan sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu sungguh maha menyingkap dan mengetahui seluruh amal hamba-hambanya. Peristiwanya kapan manusia akan dibangkitkan dari kuburan, semua yang tersembunyi tersingkap? Maka jawabannya al-qari'atu mal qari'ah, ketika terjadi al-qari'ah. Al-Qari'ah sendiri adalah surah Makkiyah karena hampir secara keseluruhan dalam juz amma itu semua adalah Makkiyah. Lebih banyak bercerita tentang soal akidah dan keyakinan, tentang tauhid dan juga bicara tentang hari akhir, dan itu semua periode Mekah. Adapun periode Madinah baru bicara tentang ahkam, hukum-hukum dan begitu seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah adalah satu di antara nama-nama kiamat. Di sana ada At-Tammah, ada As-Sakhah, ada Al-Haqqah, dan 27 lebih nama-nama kiamat di dalam Al-Quranul Karim. Sebuah kaidah bahwa apabila sebuah peristiwa memiliki makna yang banyak, menunjukkan peristiwa ini bukan peristiwa biasa, tapi ini peristiwa yang luar biasa dan menakutkan manusia. Al-Qari'ah artinya suara yang sangat menakutkan hati, menggetarkan jiwa, karena suara itu menghancurkan segala sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qari'ah itu diambil dari Al-Qara', artinya seperti seseorang memukul meja dengan palu, kemudian seseorang terperanjat dengan suaranya, atau menggedor pintu dengan keras,
sehingga orang cemas dan ketakutan yang mendengarnya. Karena Al-Qari'ah ini suara yang keluar dari sangkakala yang ditiup Israfil. Itulah Al-Qari'ah, hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Sehingga kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna." Bagaimana aku bisa nikmat hidup, kata Rasul, sementara pemegang sangkakala sudah siap meniupkan sangkakalanya dan siap menegakkan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah berapa kali sangkakala ditiup oleh Israfil. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 3 kali bahwa Israfil meniup tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan. Semua orang terkejut dan ketakutan. Tiupan yang kedua tiupan kematian. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Tapi ada juga yang mengatakan Israfil hanya meniup 2 kali. Dan tiupan pertama disebut tiupan kejutan plus kematian. Dan tiupan kedua disebut tiupan kebangkitan manusia keluar dari kubur-kubur mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'ah, tahukah apa itu Qari'ah? Ulama mengatakan bahwa istifham al-Qari'ah adalah istifham lil haul wa ta'dhim. Jadi sangat mengkhawatirkannya, sangat menakutkannya peristiwa itu sehingga dibuat semacam pertanyaan. Apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Dan tahukah apa itu Qari'ah? Di sini Allah menyebutkan 3 kalimat Qari'ah sebagai penguat bahwa peristiwa ini pasti terjadi. Sama dengan kalimat al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqq. Karena al-haq artinya hakun sayati. Kiamat itu pasti terjadi. Dan al-qari'ah itu kiamat. Artinya bahwa hakun sayatil qari'ah. Memang betul-betul akan terjadi apa yang disebut dengan qari'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qari'ah ini berita yang mengkhawatirkan bagi kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarawunaha kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara." Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin. Ketika engkau melihat hari kiamat, apa terjadi? Tadhalu kullu murdi'atin. Maka setiap yang hamil akan keguguran. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Bahkan setiap bayi yang disusui dilepas begitu saja. Tadhalu kulla murdi'atin amma arda'at, membiarkan bayi yang disusui dilepaskannya. Wa tada'u kullu hamlin hamlah, dan setiap yang hamil tidak terasa keguguran. Kenapa? Karena pada hari itu engkau melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Ya, karena apabila terjadi qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pasti Allah akan menggempakan bumi segempa-gempanya. Dan apabila terjadi qari'ah, maka seluruh air lautan akan ditumpahkan ke daratan. Wa idzal biharu sujrat, apabila lautan dinyalakan kemudian ditumpahkan ke permukaan bumi. Bahkan bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, wa idzan nujumun tasyarat.
maka akan berjatuhan, bertubrukan satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya itu, langit yang sangat kokoh dengan 7 lapisnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan yauma natwis samawat, akan mengkulung langit seperti Anda mengkulung kertas. Dan ketika itu wajumi asyams wal qamar, di mana matahari akan digabungkan dengan bulan, yang selama ini tidak mungkin matahari berjumpa dengan bulan. Begitu juga bulan tidak mungkin berjumpa dengan matahari. Pada hari kiamat matahari dan bulan itu akan digabungkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan saat kiamat dalam surah Al-Qari'ah dengan 2 makhluk yang dianggap kuat yang hidup di permukaan bumi. Pertama dengan gunung, yang kedua dengan manusia. Karena gunung adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat. Kita lihat gunung menjulang yang isinya hanya bebatuan dan karang. Terkadang ada gunung yang luar biasa kuatnya, tetapi manusia lebih kuat dibandingkan gunung. Lihat kaum Ad dan kaum, mereka memahat gunung menjadi istana dan rumah-rumah megah. 2 makhluk ini Allah akan hancurkan pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nas kal farashil mabthut. Pada hari saat terjadi kiamat, apa yang terjadi dengan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan seperti laron yang berhamburan kemana-mana. Ya, karena Allah yang mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan juga anak-anaknya, karena pada hari itu manusia sibuk sendiri-sendiri. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau pada hari itu manusia dibangkitkan khufatan, uratan, ghurlan, buhman, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, telanjang bulat tanpa ada harta di badan, macam mana aurat kami? Tidakkah aurat kami akan ditanya, dilihat manusia? Lihat bagaimana perasaan malu Aisyah ummul mukmin radhiyallahu an. Tetapi Nabi SAW mengatakan, yauma idzin sya'nuhu azim. Hari itu wahai Aisyah, perkaranya besar. Tidak mungkin orang memandang aurat satu dengan yang lainnya, karena mereka nafsi-nafsi, tidak akan peduli dengan manusia. Fala ansaba yauma idzin bainahum. Ketika itu tidak ada nasab lagi di antara mereka. Karena seseorang lari dari saudaranya, dari kerabatnya, dari ibunya, dari bapaknya, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Mereka sibuk melarikan diri hanya untuk menyelamatkan masing-masing diri mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika manusia ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ada orang-orang kafir yang di permukaan bumi. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun hanya memiliki sebiji zarah, Allah wafatkan dengan dikirim angin yang sangat dingin. Ini menunjukkan bahwa tiupan sangkakala pertama tidak dirasakan kecuali orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali akan bangkit kepada manusia yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Tetapi sangkakala yang kedua, maka akan dirasakan semua manusia. Anda bisa bayangkan, kalau jumlah manusia hari ini 6, 7, mungkin 8 miliar satu dunia, tapi orang yang dipendam dalam kuburan jauh lebih banyak dibandingkan orang yang hidup hari ini. Boleh jadi jumlahnya triliunan. Sejak Adam sampai hari ini yang dikubur dalam tanah ini. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah
Yauma yakunun nasu kal fashil mabsus. Manusia akan dibangkitkan semuanya sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, dan kondisi mereka seperti laron yang berhamburan ke sana kemari, tidak ada tujuan yang jelas. Karena pada hari itu bumi yang kita pijak tidak ada ma'lam lagi, tidak ada alamat lagi, tidak ada tempat yang dituju. Kalau di dunia Anda ada yang dituju, rumah Anda, desa Anda, tempat Anda, kota Anda. Tapi pada hari itu tidak ada ma'lam sama sekali. Karena bumi sudah diganti dengan bumi yang baru, yang terhampar, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semua rata dan berwarna putih seperti tepung. Karena tidak ada yang bermaksiat kepada Allah saat itu. Manusia dibangkitkan menjadi dua kelompok. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun orang-orang kafir saat dibangkitkan, mereka mengatakan, ya wailana, man ba'asana mim marqadina. Wahai celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Adapun kelompok kedua, kelompok orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman dan maha benar ucapan para utusan. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya dengan keluarganya, maka kami akan kumpulkan mereka, keluarga besar yang beriman itu, pada hari di manusia berlari ke sana kemari tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itulah kondisi manusia yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibal kal ihnil manfush. Kita lihat gunung hari ini, kita lihat gunung yang sangat besar, Himalaya atau gunung apalah, kita lihat menjulang dengan sangat kokohnya, dengan penuh dengan bebatuan yang sangat kuat. Tapi pada hari itu Allah buat makhluk yang sangat kuat seperti gunung, ibarat ihnil manfus, kapas yang berhamburan. Coba kalau seandainya kita analogikan, bantal yang berisi kapas. Kalau dulu kan bantal terbuat dari kapas. Kemudian Anda pukulkan bantal itu ke batu. Kemudian datang angin. Apa yang terjadi? Maka kapas akan berhamburan terbang ke sana kemari. Gunung yang sangat kokoh, yang sangat berat, bisa menjadi ringan. Sehingga Allah mengatakan, yamurru marras sahab, seperti sahab. Anda lihat awan, awan terbang ke sana kemari karena ringannya. Jadi gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang penuh dengan batu, itu bisa ringan, berhamburan ke sana kemari. Makanya kenapa dari permisalan gunung ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan tentang timbangan manusia. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya begini, gunung yang sangat berat bisa menjadi ringan, tercabut dari pasaknya, kemudian diterbangkan ke langit, kemudian diadukan gunung satu dengan yang lainnya, sehingga jatuh ke bumi hanya tinggal pasir dan debu saja. Kemudian menciptakan tsunami pasir di permukaan bumi. Artinya bahwa belum tentu sesuatu yang berat pula dalam timbangan. Dan belum tentu sesuatu yang ringan pula dalam timbangan. Ada orang di dunia, mungkin dia merasa orang yang sangat besar, seperti gunung. Mungkin dia pejabat, mungkin dia presiden, mungkin dia menteri, mungkin dia orang kaya, mungkin dia bisnismen, hartanya melimpah di mana-mana. Dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dia bisa berlaku kesewenang-wenangan dan kesombongannya. Tapi pada hari kiamat, belum tentu Anda seperti di dunia. Boleh jadi Anda ringan. Boleh jadi Anda tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti gunung yang dihancurkan, layaknya kapas yang berhamburan. Tapi ada mungkin di dunia yang tidak dipandang, tapi rupanya di akhirat seperti gunung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orangnya kurus,
Naik dia ke pohon kurma. Datang angin. Disingkapnya jubahnya. Nampak betisnya seolah-olah tulang dibalut daging. Dibalut saking kurusnya. Sahabat mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, jangan tertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Sebab kalau ditimbang kedua betis itu dengan gunung Uhud, dua betis Abdullah ibn Mas'ud jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bagaimana kondisi manusia dan juga bagaimana kondisi gunung pada hari kiamat, bukan berarti hendak menceritakan dua makhluk ini saat kiamat, tidak. Allah hendak menceritakan akhir dari perjalanan manusia. Bahwa manusia itu ada akhirnya. Jangan lagi nunggu kiamat. Idza mata ahadukum qamat qiyamatu. Apabila salah seorang kalian meninggal dunia, tegak kiamat padanya. Apalagi hari kiamat. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal wal ikram. Lalu apa yang terjadi setelah kehidupan di dunia ini? Yang ada hanyalah hisab. Sekarang ini Allah berikan kesempatan kita untuk beramal. Al-yaum yaumul amal. Hari ini kita beramal. Tapi ghadan yaumul hisab. Besok setelah kematian kita adalah hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau Anda menanam kebaikan di bumi, Anda akan menuai kebaikan di akhirat. Tapi kalau Anda menanam keburukan di dunia, jangan harap Anda menuai kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana gambaran hisab? Peristiwa hisab ini banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu percontohan. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya. Dari sini menunjukkan bahwa al-ibaratu bil amal. Ibarah itu dengan amalan kita. Bukan dengan nasab kita, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan kepemimpinan kita, bukan dengan harta kita. Bukan. Bukan itu yang memberatkan timbangan kita. Karena pada hari itu tidak akan ada nasab lagi. Anda di dunia mengaku keturunan Nabi SAW sekalipun. Bukankah Rasul yang mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar dengan nasabnya. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kekuasaan yang dibangga-banggakan di dunia, tidak ada manfaatnya di akhirat. Kekayaan yang disombongkan di dunia, tidak ada pengaruhnya di akhirat. Tidak ada. Karena ibarah itu dengan amal. Siapa amalnya banyak, maka berat timbangannya. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan amalnya. Yang dimaksud berat timbangan amal bukan banyaknya beramal, tidak, tetapi baiknya beramal. Karena Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalannya, bukan yang banyak amalannya. Karena belum tentu banyak itu baik. Tapi yang baik sudah barang tentu banyak pahalanya. Dan para ulama mentafsirkan ahsanu amal di sini artinya orang yang akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas dalam beramal dan orang yang paling mencontoh dalam beramal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat buah amal, fahuwa fi 'ishati radiyah. Isyah itu artinya aish, kehidupan. Radiyah itu walaupun ismul fa'il tetapi maknanya maf'ul. Mardiyah, kehidupan diridhoi. Karena ridha itu puncak kebahagiaan. Orang kalau hidupnya diridhoi, dia tidak berhajat kepada apapun. Karena sudah ridha, sudah tenang hidupnya, sudah bahagia. Makanya penduduk sorga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang gembira ria,
Karena mereka masuk ke dalam surga karena banyak diliputi rasa nikmat. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Karena usahanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada penduduk surga dan mengatakan, "Saluni ma syi'tum fa hadza yaumun mazid." Minta sesuka kalian. Ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Tapi apa penduduk surga? Karena mereka sudah diridhoi kehidupannya, dipenuhi dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Mereka mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna 'anin nar." Bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami ya Rabb, memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Apalagi faman zuhziya 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Karena tidak ada kehidupan sempurna kecuali di surga. Mencari kesempurnaan di dunia tidak akan Anda dapati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Penduduk surga itu kehidupannya luar biasa, redha, dan itu puncak dari kebahagiaan, tidak berhak kepada yang lainnya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya tapi berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah. Kalimat artinya ibu. Karena seorang anak biasanya mendekat ibunya. Tempat kembalinya, tempat mengadunya ada ibunya. Jadi di sini maknanya adalah tahwi, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ada yang mengatakan makna di sini artinya ra'si, di kepala. Jadi orang dimasukkan ke neraka itu kepala dulu, baru kaki. La haula wala quwata illa billah. Fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas sekali. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika melihat api di dunia, apakah api di neraka itu seperti api di dunia, wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya narukum hadhi, api kalian ini, maksudnya api di dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu hanya satu bagian dari 70 bagian neraka jahannam. Tetapi kalau seandainya Allah mengazab manusia di neraka dengan api dunia itu sudah cukup. Apalagi dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat panas di neraka jahanam. Na'udzubillah. Api dunia sudah cukup mengadab manusia. Kita lihat orang yang masuk dalam api, hitungan detik sudah habis badannya. Apalagi masuk ke neraka yang panasnya 7 kali lipat api dunia. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka itu 1000 tahun berwarna merah. Kemudian 1000 tahun berikutnya berwarna putih. Kemudian 1000 tahun berikutnya berwarna hitam kelam. Dan neraka sekarang hitam. Tapi hadis ini tidak sahih. Tapi yang jelas cukuplah bahwa api neraka jahanam itu sangat panas sekali. Kul naru jahannam asyaddu harra. Katakan neraka jahanam itu jauh lebih panas dibandingkan matahari yang menyegat di siang bolong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka surah Al-Qari'ah ini hendaklah menjadikan pelajaran bagi kita bahwa manusia itu ada batasnya. Bahwa manusia itu ada ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu ada ujungnya, kematian. Makanya Rasul mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-mautu, kematian. Kematian. Dan setelah kematian ada hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan adalah hari di mana kita akan dihisab semua amalannya. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas di dunia adalah orang yang selalu introspeksi diri dan mempersiapkan
untuk bekal kematiannya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena bekal kalian hanyalah takwa Allah Azza wa Jalla. Dan ingat bahwa akhir pembahasan surah Al-Qari'ah adalah bicara tentang jaza, balasan. Apakah Anda termasuk penduduk surga ataukah Anda termasuk penduduk neraka? Tinggal memilih. Wa hadainahu najdain. Allah sudah pilihkan kalian dua jalan. Ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju surga. Sesuatu yang mendekatkan diri ke neraka, menjauhkan dari surga sudah dijelaskan. Sesuatu yang mendekatkan diri ke surga, menjauhkan dari neraka, semua sudah dijelaskan. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tentu seorang yang beriman tidak akan memilih jalan ke neraka. Pasti dia akan memilih jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Fa idza faragta fansab. Maka apabila Anda sudah beribadah dan selesai, cepat-cepatlah beralih kepada ibadah yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan seorang mukmin tidak mungkin kenyang beramal saleh di bumi sampai dia menginjakkan kedua kakinya di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Fal yatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz, sudah menyampaikan materi di kesempatan berkah pagi kali ini, memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya pada Ustaz. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081803106106 atau bisa menelpon secara langsung ke 0811 7006 106. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang berada di Palangkaraya, di Radio Jenis FM Palangkaraya, yang ikut merelay program Berkah Pagi kali ini. Baik Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz yang sudah masuk dari Bapak Rashid di Batu Ampar. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tanda pertama kiamat yang dengan tanda itu maka sudah sangat dekat kiamat besar? Dan apakah peringatan kiamat ini hanya kepada umat Islam Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong. Tetapi Allah dahulukan dengan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, alamatus sa'atil sughra. Ada tanda-tanda alamat kiamat besar yang disebut dengan alamat sa'atil kubra. Tanda-tanda kiamat kecil boleh jadi mungkin sudah di atas 70% terjadi sejak zaman Rasul sampai hari ini. Bahkan setiap hari kita bisa saksikan tanda-tanda kiamat kecil yang disabdakan Nabi SAW. Ada yang sudah lewat dan tidak pernah terulang. Ada yang memang akan terus terulang. Dan ada juga tanda kiamat kecil itu yang justru di antara dua tanda kiamat besar. Tetapi yang menentukan kiamat adalah tanda-tanda kiamat besar. Sebab kalau tanda-tanda kiamat besar sudah datang, tidak mungkin dihentikan sampai bumi dihancurkan dan alam semesta dimusnahkan. Tentu yang pertama, tanda kiamat besar adalah khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Kemudian setelah itu turunnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah itu munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini tiga tanda permulaan dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian pertengahannya muncul dukhan, asap yang hitam yang mengepul di langit. Kemudian setelah muncul dukhan, matahari akan beralih terbitnya dari sebelah timur, justru terbit dari sebelah barat. Dan ketika itu taubat manusia tertutup. Kemudian manusia akan distempel oleh binatang yang keluar dari perut bumi yang disebut dengan dabatul ar. Baru setelah itu manusia akan dihebohkan dengan tiga arah gempa. Gempa sebelah timur, gempa sebelah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Baru ditutup dengan api yang menyala
di negeri Aden, yang menurut NASA katanya sudah diteliti bahwa di bumi Aden Yaman itu memang ada larva, ada semacam api di bawah tanah itu yang kelak akan muncul di akhir zaman, yang akan bergabung dengan Narul Hijaz, kemudian menggiring manusia ke mahsyarihim, menuju tempat mereka akan dibinasakan di Syam. Karena Syam adalah ardul mahsyar, bumi di mana manusia akan dikumpulkan dan bumi di mana akan dikiamatkan. Dan ketika itu terjadi kiamat besar. Tetapi sekali lagi, yang merasakan kiamat besar hanya orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sudah diwafatkan duluan, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir. Jadi kiamat ini untuk orang kafir, bukan untuk orang yang beriman. Orang yang beriman sudah wafat dengan dikirimnya angin yang sangat sejuk, kemudian menerpa ketiak-ketiak mereka, kemudian mencabut roh mereka walaupun hanya sebiji darah dari keimanan. Tetapi orang kafir, maka mereka akan merasakan tiupan sangkakala pertama, dan yang pertama merasakannya adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki tempat minum unta. Kemudian orang yang di jalan, yang di pasar, yang di rumah. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala binasakan semua makhluk yang berakal. Bukan hanya manusia, jin, malaikat. Bahkan alam semesta dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya masih di Batu Ampar. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, ada pertanyaan lagi sudah masuk dari Ummu Ilham di Singapura. Iya. Ingin bertanya nih Ustaz, apakah ada penjelasan dari Rasulullah berkaitan dengan orang yang dapat saling memberi syafaat ketika hari kiamat? Dan amalan apa saja yang bisa membantu manusia pada hari kiamat? Ustaz, mohon pencerahan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bicara syafaat, apakah syafaat ini khusus para nabi? Tidak. Syafaat ini tidak khusus bagi para nabi. Ya, ada syafaat khusus para nabi, seperti syafaatul uzma kepada Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Atau syafaat yang khusus, seperti orang tidak bisa masuk surga kecuali Nabi yang membukakan pintunya, karena dia mengatakan awal man aftatihu babal jannah ana. Orang yang pertama kali membuka pintu surga saya, kata Rasulullah. Atau orang yang sudah divonis masuk neraka tidak jadi kemudian dimasukkan ke dalam surga, macam-macam. Bahkan ada syafaat lebih khusus lagi kepada pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib. Kata Nabi SAW, aku melihat Abu Talib berada dalam gulungan ombak neraka, kemudian aku selamatkan dan diletakkan neraka yang paling rendah, yang hanya satu tumit tetapi cukup mendidihkan kepalanya. Tetapi para syuhada akan berikan syafaat. Orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, mereka syafaat. Termasuk teman yang baik, yang diselamatkan Allah masuk ke dalam surga, akan berikan syafaat. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, istashibu min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yawmal qiyamah. Cari teman-teman yang baik, teman-teman yang taat, teman-teman yang saleh, karena manfaat mereka bukan hanya di dunia, tetapi manfaat mereka sampai ke surga. Mereka akan berikan syafaat. Jadi syafaat itu juga antar orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya kepada para nabi saja, orang-orang yang beriman, para syuhada, orang-orang saleh juga akan berikan syafaat. Dan kalau memang sudah tidak ada lagi yang memberikan syafaat, tapi orang ini masih punya keimanan walaupun sedikit, maka mereka akan diselamatkan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu lebih mendahulukan rahmatnya, kasih sayang dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati wasiat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan menjangkau semua kemurkaanku. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan di kesempatan berkah pagi kali ini.